Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Project PSAS Agama. Di sini kami akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Syekh Yusuf Al-Makassari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selin Stefania Putri dari absen 30. Saya Saratina Pisa dari absen 36. Saya Syahrati Sitariani Putri dari absen 31. Saya Safira Anwana Bila Ramadhani dari absen 28. Saya Yuliani Aini dari absen 35. Saya Sabariki Safiatrisa dari absensi 27. Selamat menonton. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan salah satu ulama terbesar di Indonesia. Beliau yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf merupakan salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam Indonesia. Beliau bukan hanya ulama biasa, tapi juga seorang pejuang yang melawan penjajahan Belanda, serta seorang pendidik yang menyebarkan nilai-nilai Islam sampai ke luar negeri. Syekh Yusuf Al-Makassari ini bukan seorang ulama biasa. Beliau menyebarkan Islam bukan hanya lewat ceramah, tetapi juga lewat pendidikan, karakter, serta perjuangan melawan ketidakadilan. Dalam video ini, kami akan membahas tentang latar belakang kehidupan beliau, perjalanan menuntut ilmu di Indonesia, perjuangan dakwah di Indonesia, serta dakwahnya di pengasingan. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1626. Beliau berasal dari keluarga bangsawan, tetapi beliau memiliki kehidupan yang sederhana dan religius. Sejak kecil, Syekh Yusuf sudah mempelajari ilmu agama Islam seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Karena kecerdasannya membuat para guru melihat bahwa beliau memiliki potensi menjadi ulama besar. Karena keinginannya untuk memperdalam ilmu, beliau akhirnya ke berbagai negara Islam untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan bahwa Syekh Yusuf adalah sosok yang sangat menghargai ilmu dan rela berkorban demi masa depan dakwah Islam. Perjalanan menuntut ilmu ke luar negeri. Perjalanan menuntut ilmu Syekh Yusuf sangat panjang dan penuh dengan perjuangan. Beliau mengunjungi berbagai pusat pendidikan Islam terkenal di dunia. Beliau belajar di Banten dan Aceh, lalu melanjutkan ke Yaman, Mekah, Madinah, dan Damaskus di Suriah. Di sana, beliau berguru pada para ulama besar dan menguasai berbagai cabang ilmu agama. Salah satu ilmu yang paling dikuasainya adalah tasawuf, yaitu ilmu pendekatan kepada Allah dan penyucian hati. Setelah bertahun-tahun belajar, beliau mendapatkan izin dari para gurunya untuk mengajar. Ilmu ini tidak disimpan untuk dirinya sendiri, melainkan dibawa pulang untuk berdakwah di tanah air. Perjalanan panjang tersebut menjadi perjuangan dakwah Syekh Yusuf. Setelah kembali ke Indonesia, Syekh Yusuf mulai berdakwah kepada masyarakat. Beliau mengajarkan Islam dalam pendekatan yang lemah lembut, bijaksana, dan juga tidak memaksa. Dakwahnya berkembang pesat, terutama di daerah Banten. Kemudian beliau menjadi penasehat Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten. Dalam perannya, beliau bukan hanya sebagai pengurus agama, tapi beliau juga membantu pemerintah dalam mengatur keadilan, menegakkan keadilan, dan juga memperkuat umat Islam. Beliau mengajarkan bahwa Islam merupakan agama yang mencintai persatuan, perdamaian, dan juga keadilan sosial. Karena dakwahnya, umat Islam menjadi lebih kuat dalam imannya dan menolak penindasan. Perlawanan dan pengasingan. Pengaruh dakwah Syekh Yusuf yang besar membuat penjajah Belanda merasa terancam. Beliau dianggap mampu membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajahan, sehingga Belanda menangkap dan mengasingkannya ke Sri Lanka. Namun meski jauh dari tanah air, beliau tetap berdakwah dan mengajak masyarakat untuk memperkuat iman. Karena pengaruhnya yang tidak surut, beliau kembali dipindahkan ke Afrika Selatan, dan di sana pun dakwahnya berkembang luas hingga terbentuk komunitas muslim yang kuat. Perjuangan beliau menunjukkan bahwa dakwah tidak berhenti meski berada di tanah pengasingan. Akhir hayat dan teladan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf wafat di Afrika Selatan pada tahun 1699. Namun jasa dan perjuangannya tidak akan pernah hilang. Beliau dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia dan tokoh penting Islam dunia. Makam beliau juga sangat dihormati oleh banyak orang hingga saat ini. Dari Syekh Yusuf kita bisa meneladani bahwa semangat menuntut ilmu itu sangat penting
keteguhan dalam iman, dan keikhlasan dalam berdakwah. Perjalanan dakwah beliau mengajarkan bahwa Islam tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang keberpihakan kita dalam kebenaran dan keadilan. Demikian adalah perjalanan dakwah dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Semoga kita dapat meneladani kisah-kisah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.